Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kalau Anda berjumpa dengan saya menggunakan masker seperti ini, tentu di zaman sekarang ini merupakan sebuah hal yang lumrah, yang biasa ya. Bahkan kalau misalnya kita ketemu di jalan atau saya datang ke rumah Anda, lalu saya membuka masker seperti ini, saya yakin Anda akan mulai panik ya, mungkin yang masih sungkan akan pelan-pelan memberi kode supaya saya mengenakan masker. Kalau Anda sudah cukup kenal dengan saya atau bahkan Anda orang yang cukup belak-belakan, Anda akan tegur, Pak Pendeta pakai maskernya. Nah, buat kita yang ada di Indonesia saat ini, yang ada di mungkin di Asia ya, kebanyakan mengenakan masker itu sudah menjadi norma yang biasa di tengah situasi pandemi. Tapi tahukah Anda bahwa di banyak tempat, di beberapa tempat di dunia ini, terutama di negara-negara yang biasa kita sebut sebagai negara-negara barat, ya, di Amerika Utara, di Eropa, urusan mengenakan masker ini kadang menjadi hal yang cukup ribet ya, yang menjadi hal yang bahkan dibawa ke tingkatan yang lebih luas daripada sekedar soal urusan kesehatan dan keamanan pribadi, tapi diangkat menjadi urusan politik ya, atau urusan pelanggaran hak pribadi ya, bahwa ini melanggar kebebasan pribadi saya ya. Kalau Anda mengikuti berita-berita, ada tuh kelompok-kelompok yang disebut sebagai anti-masker ya, anti-masker yang tidak mau mengenakan masker, bahkan berkampanye pergi ke tempat-tempat umum membuka maskernya, mengajak orang juga ikutan buka masker ya. Bagi mereka yang mengenakan masker dikata-katain ya, dihina sebagai domba ya, yang hanya mau nurut aja kepada para pemimpin. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah tidak mengenakan masker atau mengenakan masker adalah soal kebebasan pribadi, personal freedom atau personal liberty. Nah, tentu saya yakin Anda punya pendapat sendiri soal itu, tetapi kalau buat kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, sebetulnya apa sih artinya mempunyai kebebasan pribadi? Ya, tentu kita punya kebebasan pribadi. Bahkan Alkitab juga mengatakan setiap orang punya tanggung jawabnya pribadi. Tetapi secara khusus sebetulnya Alkitab juga meletakkan kebebasan pribadi kita juga dalam kerangka bagaimana kita hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimana kita juga menjaga kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Anda mungkin masih ingat cerita tentang Kain dan Habel ya, yang di mana Kain itu iri kepada Habel lalu dia membunuh Habel. Lalu ketika Tuhan bertanya, "Di manakah adikmu?" Kain menjawab dengan bertanya balik, "Memangnya aku ini penjaga adikku?" Nah, sebenarnya dalam cerita itu secara implisit, secara tidak terang-terangan mau dikatakan benar, kita ini adalah penjaga kehidupan orang-orang di sekitar kita juga. Di dalam perjanjian lama, di perjanjian baru, dalam Injil-Injil, dalam surat-surat Rasul, hal ini begitu kuat, begitu begitu ditekankan bahwa kita pun punya kewajiban untuk menjaga kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan dengan seluruh ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita. Nah, misalkan satu ayat yang sangat penting itu ada di 1 Korintus 10 ayat 24 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jelas bahwa kita ada di dunia ini bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, keuntungan kita, kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kehidupan bersama dengan yang lain. Ya, biarpun mungkin roh-roh dunia, filosofi dunia ini mengatakan yang penting kita selamat, yang penting cari untung sendiri. Tapi iman kita jelas mengatakan Tuhan hadirkan kita di tengah dunia untuk menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Nah, Anda mungkin pernah mendengar istilah Ubuntu ya. Kalau Anda suka mengotak-atik komputer, Anda mungkin tahu ya, Ubuntu itu nama salah satu distro dari operating system Linux. Operating system yang open source ya, yang terbuka ya, beda dengan Microsoft Windows atau macOS ya dari Apple. Ubuntu ini diambil dari sebuah filosofi dari
orang-orang di Afrika, di benua Afrika, filosofi Afrika. Dan filosofi ini menarik. Kalau Anda mungkin pernah mendengar, ada seorang filsuf dan ahli matematika dari Eropa yang terkenal, dari Prancis, yang bernama René Descartes. Dia pernah mengungkapkan sebuah semboyan yang mengatakan cogito ergo sum, ya, aku ada, aku berpikir, maka aku ada. Penekanannya pada aku, ya. Itu menjadi semacam filsafat hidup di barat sebetulnya. Tapi Ubuntu, filsafat hidup orang Afrika, mengatakan aku ada karena kita ada, ya. I am because we are, ya. Aku ada karena kita ada. Keberadaanku tidak bisa dilepaskan dari keberadaan orang-orang lain di sekitarku. Kalau aku mau hidupku baik, keadaanku baik, maka biarlah kehidupan di sekitarku juga menjadi baik. Dan bukankah ini filsafat yang sangat Kristiani? Karena itu mari, khususnya di tengah pandemi ini, kita membangun kehidupan bersama, bukan hanya untuk diri kita sendiri, keselamatan kita sendiri, tetapi apa yang baik untuk kehidupan bersama kita. Kalau ada ajakan untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik di tengah pandemi ini, untuk berbagi daya, tenaga, biaya, apapun yang kita bisa lakukan untuk kehidupan bersama, baik itu di tengah masyarakat, di tengah gereja, mari kita menyambutnya. Karena kita hadir untuk menjadi penjaga orang-orang di sekitar kita. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan hadirkan kami dalam kehidupan bersama kami, bukan hanya untuk hadir bagi diri kami sendiri, tapi Tuhan hadirkan kami menjadi bagian dari orang-orang lain. Apakah itu keluarga kami, teman, sahabat, kerabat kami, lingkungan kami, gereja kami, bahkan bangsa dan negara, juga seluruh dunia dan seluruh ciptaan. Karena itu biarlah kami melakukan apa yang kami bisa, khususnya di tengah situasi pandemi ini, untuk menjaga kehidupan bersama. Baik ketika kami mengikuti protokol kesehatan, kami mengikuti proses vaksinasi, kami terutama ketika kami bisa mendukung, membantu mereka-mereka yang membutuhkan dukungan dengan memberikan penguatan, penghiburan, mendukung mereka yang harus menjalani isolasi, dengan berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Kami mau berdoa bagi mereka-mereka yang tengah dirawat di rumah dalam isolasi mandiri, ataupun yang memang harus dirawat di rumah sakit karena gejala yang sudah mulai muncul. Biarlah mereka yang terpapar virus ini boleh dikuatkan, dijaga, dipulihkan. Tuhan sertai juga keluarga yang mendampingi, lindungi, beri kesehatan yang lebih. Bagi mereka-mereka yang harus kehilangan orang-orang terkasih, anggota keluarga, teman, sahabat, berikan penghiburan, khususnya ketika mereka tidak bisa dengan normal, dengan wajar berpisah, menyatakan perpisahan dengan orang-orang yang terkasih tersebut. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang membantu proses pemulihan, penyembuhan, mereka yang dirawat, dokter, perawat, tim laboratorium, tim farmasi, petugas-petugas pendukung, kebersihan, keamanan, mereka yang bekerja keras di laboratorium dalam berbagai percobaan untuk menciptakan vaksin atau mungkin juga obat-obatan yang bisa membantu proses pemulihan. Berkati dan sertai kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk setiap upaya yang kami lakukan sebagai gereja, sebagai pribadi, untuk menolong sesama kami. Biarpun upaya kami mungkin tidak besar, tetapi pakailah semuanya untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Kami mau menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami, untuk anak-anak kami yang sudah mulai memasuki tahun ajaran baru, masih dalam pembelajaran jarak jauh. Berikan hikmat kepada setiap murid, kepada setiap guru, kepada orang tua yang juga mendampingi, agar proses yang tidak mudah ini boleh dilewati dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan berbagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, khususnya yang karena pembatasan-pembatasan yang ada saat ini, mengalami penurunan, pengurangan pendapatan, karena usaha ataupun karena pekerjaannya terbatasi. Berikan kelegaan, kekuatan,
berikan juga, bukakan jalan-jalan yang baik untuk membantu mereka. Ayo berdoa untuk setiap keluarga dalam relasi di antara anggota mereka. Dalam situasi pandemi ini, biarlah setiap keluarga boleh dikuatkan, boleh saling mendukung dan melayani. Kami mau menyerahkan kehidupan kami malam hari ini dalam istirahat kami. Kami mohonkan semua ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.